Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmo Samuel Mesye dalam renungan pada hari Selasa Pasca Pekan yang ke-6. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema, lebih berguna jika aku pergi, hadiah Roh Kudus untuk dunia. Kita renungkan dari bacaan kitab suci Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Perkataan Yesus ini terdengar paradoksal bagi para murid. Bagaimana mungkin kepergiannya menjadi sesuatu yang lebih berguna? Bukankah kehadiran fisik Yesus adalah sukacita dan kekuatan mereka? Namun Yesus mengarahkan pandangan mereka kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Kehadiran Roh Kudus, Sang Penghibur, Parakletos, yang akan tinggal di dalam hati mereka selamanya. Roh Kudus bukan sekadar pengganti Yesus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal yang diutus untuk melanjutkan karya keselamatan dengan cara yang lebih mendalam dan menyeluruh. Santo Agustinus menulis, Roh Kudus adalah ikatan kasih antara Bapa dan Putra. Ia mengisi hati kita dengan kasih yang sama, menjadikan kita bagian dari persekutuan Tritunggal itu sendiri. Dan Paus Benediktus ke-16 juga menegaskan bahwa tanpa Roh Kudus Allah tampak jauh. Kristus tetap menjadi tokoh masa lalu. Injil menjadi huruf mati. Gereja hanya organisasi, otoritas hanyalah dominasi, misi menjadi propaganda, ibadat hanyalah nostalgia. Yesus pergi agar Roh Kudus datang, bukan untuk menjauh, tetapi agar lebih dekat, agar kehadirannya tidak lagi terbatas secara fisik, melainkan menyentuh hati setiap orang percaya dimanapun mereka berada. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup harian kita sering merasa kehilangan arah, tidak tahu harus melangkah kemana. Tetapi Yesus telah menjanjikan penghibur yang bukan hanya menghibur, tetapi membimbing, menerangi, dan menguatkan. Santo Simeon, sang teolog baru, berkata, tanpa Roh Kudus tidak ada kehidupan Kristiani yang sejati. Hanya olehnya kita dapat mengenal Kristus dan memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi, bagaimana kita membuka hidup kita pada bimbingan Roh Kudus? Pertama, dengan doa yang terbuka. Jangan hanya berdoa dengan kata-kata hafalan, tetapi berserulah dengan hati yang haus. Datanglah Roh Kudus. Doa sederhana ini sangat kuat. Yang kedua, dengan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara melalui sabda. Bacaan kitab suci bukan sekedar informasi, tetapi wahyu hidup yang dibimbing Roh Kudus bagi kita. Yang ketiga, dengan taat pada suara hati yang murni. Roh Kudus bekerja melalui suara hati yang dibentuk oleh kasih. Jika kita membiasakan hidup dalam keheningan batin, kita akan lebih peka pada dorongan roh. Yang keempat, dengan menjadi saksi kasih. Paus Fransiskus menulis dalam Evangelii Gaudium, Roh Kudus adalah misi kasih.
Dia mendorong gereja keluar dari dirinya sendiri untuk pergi kepada yang miskin, yang tersingkir, yang tidak dikenal. Saudara-saudari terkasih, Yesus telah pergi agar Roh Kudus dapat tinggal dalam kita. Maka mari kita hidup sebagai anak-anak roh, membiarkan Dia membimbing doa-doa kita, menuntun keputusan-keputusan kita, dan menyertai setiap pelayanan kita. Mari kita mohon hari ini, datanglah Roh Kudus, jadilah terang bagi pikiranku, kekuatan bagi kehendakku, dan kasih dalam tindakanku. Seperti kata Yohanes Paulus kedua, jangan takut membuka pintu bagi Kristus, dan jangan takut membuka diri kepada Roh Kudus. Perkataan yang mau kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.